Pernah ada 3 orang datang ke rumah Rasulullah SAW. Tujuan mereka adalah untuk bertanya tentang keseharian ibadah Rasulullah SAW. Lantas keluarga Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka tentang bagaimana keseharian ibadah Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan informasi tersebut, seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasulullah SAW sederhana atau sedikit. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Allah sudah mengampuni dosa Rasulullah SAW yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan puasa sepanjang hari atau sepanjang masa, sepanjang tahun, dan saya tidak pernah berpuasa. Saya tidak akan pernah menikah, saya akan fokus ibadah, tidak akan menikah. Saya akan terus sholat malam dan saya tidak akan tidur. Kabar tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berpidato, berkhutbah di hadapan para sahabat untuk meluluskan kesalahpahaman ini. Kata beliau, sungguh aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk bisa menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada manusia manapun yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi takutnya Rasulullah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Rasulullah SAW meluruskan apa yang diungkapkan oleh sebagian sahabatnya. Adapun aku, kata beliau, aku berpuasa, namun terkadang aku juga tidak berpuasa. Aku sholat malam, namun terkadang aku juga tidur. Dan aku pun menikahi wanita, dan itu tidak bertentangan dengan fokus ibadah. Justru dengan menikah, seseorang terbantukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru terbuka pintu-pintu ibadah yang lain. Siapa yang tidak suka sunnahku, tidak suka dengan tata caraku, maka dia bukan dari golonganku. Banyak sekali pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini. Bahwasanya ibadah yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar, yang baik adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ilmunya itu bersumber dari Allah, bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian bahwasanya kemaksiatan atau penyimpangan yang terjadi pada diri kita itu karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pengenalan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut kita berkurang atau boleh jadi hilang sama sekali, naudzubillah. Untuk itu kita perlu ilmu, kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan tentu saja dengan penjelasan para ulama.